Selamat malam. Semoga keselamatan, kebahagiaan, keberkahan selalu meliputi kita semua, baik kalian yang ada di ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Abah Guru sekumpul. Saya melihat itu apa itu konten channelnya Gus Fuad Pleret dengan si Benteng Akidah itu, katanya Benteng Akidah begitu. Nggak tahu kenapa ya, harusnya yang diributkan itu apa sih mereka itu? Coba apa yang diributkan? Agama Islam, klaim atau apa? Yang saya lihat ini ibaratnya ulama asli dengan orang yang ingin seperti ulama. Kalau Gus Fuad Pleret saya udah tahu lama tentang beliau, udah tahu lama. Memang stylenya begitu. Ibaratnya ini jauh. Kalau menurut saya ya, itu jauh. Kalau Gus Fuad Pleret itu sudah ranahnya itu sudah ke arah laku. Kalau dalam sisi keilmuan dia sudah laku. Kalau yang satu itu nggak tahu ya, itu apa namanya. Anda pikir sendirilah. Konsep yang dia terapkan itu harusnya, kalau misalkan saya ini pakai label ustadz atau apalah, atau kiai, harusnya ya kalau saya di YouTube saya tampilkan ya saya pengajian, saya ngisi pengajian akbar, harusnya ya saya isi di situ istighosah dan lain sebagainya lah. Jadi bukan konsep seperti studio. Kalau konsep seperti studio itu ya cocoknya ya YouTuber, murni YouTuber, atau ngevlog, atau bisa dibilang tutorial. Seperti itulah. Jadi kalau misalkan saya itu pakai konsep, atau saya ini misalkan ustadz, saya pakai baju wah yang seperti ulama lah misalkan. Ini saya kalau begitu. Itu tadi pengajian, doa bersama dan lain sebagainya lah. Jadi misalkan saya ini ustadz, saya berkonsep pakai studio seperti itu, kayaknya aneh. Cocoknya saya YouTuber emang. Harusnya YouTuber gitu loh. Bisa juga lah YouTuber plus ustadz tuh bisa. Tapi ustadznya kemana kalau konsepnya tuh seperti YouTuber? Yang paling aneh itu kan misalkan saya ini ustadz, saya bawa kitab, ya kan? Ini saya pakai, saya syuting, saya rekam sendiri, saya sebar sendiri, lalu saya pakai kitab, saya serang sana sini, serang sana sini, serang sana sini, pakai kitab ini, pakai ayat. Jadinya apa ini? Pencerahan, kebencian, atau apa? Pas nggak ini kalau misalkan saya begitu tuh saya dianggap ustadz? Pas tidak? Lebih pas mana? Saya di depan jamaah saya ngaji kitab kuning lah atau apalah. Ya betul-betul ulama begitu kan aktivitasnya. Jadi misalkan saya ini ulama, wah ini saya taruh kamera di sana, kamera di sana, kamera di belakang, hidupin semua. Udah rekam mulai. Kita edit kamera sini yang dipakai, sini yang dipakai, sini yang dipakai, sini yang dipakai. Wah, kelihatan keren. Misalkan itu saya. Ya saya ya kalau misalkan itu saya pakai label ustadz, saya pribadi nggak pas, nggak cocok. Ya harusnya ya seperti ulama pada umumnya, pengajian akbar di depan jamaah. Begitu harusnya. Kecuali ya misalkan saya begitu, misalkan saya melakukan hal seperti itu, saya taruh kamera di sana. Kalau kita edit, lalu kita siarkan, ya mungkin saya kalau begitu saya nih ya saya mau dianggap ustadz kali. Tapi kok konsepnya begitu ya? Kalau saya lihat konsepnya seperti Gus Fuad Pleret itu, ya emang seperti itu ulama itu, pengajian, ya kan ada rotib dan lain sebagainya lah. Di depan jamaah yang betul-betul ada jamaahnya kan begitu.
Kalau soal klaim, soal syariat, soal apa, soal abah guru sekumpul, walau saya tidak pernah bertemu dengan abah guru sekumpul, tapi ilmu yang saya pegang itu dari sana juga. Saya punya guru, dia di sana lama dulu. Guru ini bisa dibilang wah lama lah dia ini pelaku tarekat, ya bisa dibilang kalau saya ngelihatnya ya tingkatnya udah tinggi dia lah. Kalau orang mau menyebutnya ya udah makrifat seperti itulah. Beliau ini dulu ngaji kitabnya para ulama sekumpul, dia ngaji laku khusus ya soal itu, mengenal Allah, mengenal Tuhan, praktek. Kalau ilmu syariat misalkan tentang dalil A, dalil B, C, B, dalil B, C, D, E, F, G, itu dari buku bisa, di tingkat madrasah bisa, di tingkat MTS, MA bisa, pondok pesantren bisa. Tapi kalau soal khusus untuk mengenal Allah, itu harus memang ada mursyid. Nah, guru saya dulu itu bergurunya ke sana. Ya laku begitulah. Dan kalau orang-orang yang bisa dibilang mengarahnya ini ke Nur Muhammad seperti itu, yang pas itu ya seperti Gus Fuad itu. Jadi orang yang sudah mengenal dia Nur Muhammad, dia tidak seperti apa ya, banyak nyinyir atau bisa dibilang isinya lebih kepada kebencian, pertentangan. Tidak seperti itu, lebih pada pencerahan. Dia sudah tidak ngajari bisa dibilang cara wudhu, sudah tidak tempatnya. Karena cara wudhu gitu misalkan itu di madrasah udah ada. Di masa kecil udah ada. Jadi sistem-sistem yang bisa dibilang syariat agak-agak bisa bilang dasaran atau apa gitu, ya sudah tidak di situ. Dia sudah pada makom mahabbah, mengenal Allah di situ. Dan itu tercermin dari sifat-sifatnya, karakternya, kata-katanya. Misalkan dia ini nyentil, ada yang misalkan dia ini berusaha nyentil orang, itu pakai canda biasanya. Orang-orang begitu. Ya karena itu dasarnya ada mahabbah. Jadi kalau misalkan saya lihat ada klaim-klaim yang mana yang benar, yang benar ya cuman Allah saja. Tapi kalau soal di-compare dengan abah guru sekumpul orangnya bagaimana, ya beliau itu ya waliullah kan begitu, mahabbahnya tinggi, keramatnya banyak. Dan kalau orang berusaha mengenal Allah, karakternya itu apa, punya rasa kasih sayangnya itu tinggi, mahabbahnya itu tinggi, baik lawan maupun teman. Biasanya seperti itu. Kalau masih meramaikan atau masih meributkan pertentangan yang bisa dibilang itu sudah nggak tempatnya lah gitu, itu belum mengenal konsep Nur Muhammad. Mungkin kalau bacaan iya, tapi soal laku itu beda lagi. Itu menurut pandangan saya. Jika saya ustadz, saya bukan ustadz, saya nggak berani pakai label ustadz di YouTube, tuh nggak berani. Ya enak beginilah, kayak kalau geopolitik atau masih nyerempet perbedaan, ini dilepas saja ini harusnya. Ini saya pakai karena apa? Ada uban. Banyak ubannya gitu loh. Bukan karena saya pengen seperti Gus atau Ustadz, tidak. Bahkan di kalangan pesantren itu kalau orang itu lebih suka disebut Gus karena mereka pengen apa? Lebih santai. Kalau pakai label Ustadz itu terlalu berat kalau bagi orang-orang NU itu. Tingkah lakunya, kata-katanya harus tepat, harus banyak kasih sayang, mahabbah, tidak pertentangan. Kalau misalkan saya membuat channel isinya pertentangan, ya cocoknya ya begini, konsepnya begini. Nggak perlu saya pakai jubah, nggak perlu saya pakai kitab di depan nih biar kelihatan saya seperti ulama. Nggak perlu begitu saya, karena saya memang bukan ulama, apalagi ustadz. Gitu loh. Tuh Gus Fuad Pleret maju terus.
Apa yang Anda katakan sudah benar, sesuai kaidah keilmuan, itu udah benar. Kalau yang belum paham, ya memang mungkin dia belum sampai ke situ, makanya nggak paham. Ibaratnya dia masih berpegangan pada teks tertulis seperti itu. Oke, sampai sini aja ya. Saya nggak akan banyak-banyak, saya hanya tersinggung saja kalau melihat mereka itu ulama betulan versus nggak tahu ini apa namanya. Oke, sampai sini, wassalam.